Shalom, ketemu lagi di Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Teman-teman, kita akan memuji Tuhan dengan lagu "Dengar Dia Panggil Nama Saya". Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sangat mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami perlindungan sampai saat ini Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga berkatilah ibadah kami supaya berjalan dengan baik. Dan juga berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar dan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi Dia. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Pokok dan I Love You Jesus. Yesus pokok dan
ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kalian tahu kan adegan tadi? Adegan tadi adalah adegan yang diambil dari film Titanic, salah satu film yang terkenal yang diambil berdasarkan kisah nyata. Kisah yang menceritakan tentang sebuah kapal yang berisikan banyak penumpang tenggelam karena tertabrak gunung es. Ternyata di balik film Titanic masih ada sangat banyak kisah-kisah sebelum tenggelamnya kapal Titanic. Salah satunya adalah kisah dari John Harper, seorang pendeta muda berusia 39 tahun yang menjadi salah satu korban dari tenggelamnya kapal Titanic, dan bahkan kisahnya diangkat menjadi buku yang berjudul The Titanic Class Hero yang ditulis oleh Moody Adams. John Harper diminta untuk berkhotbah di Memorial Church di Chicago. John Harper adalah seorang duda yang saat itu berusia 39 tahun. Jadwal khotbahnya dimulai bulan April 1912. Sebenarnya ia akan naik kapal Lusitania, namun karena ada perubahan jadwal, maka ia menaiki Titanic. Ia berangkat bersama anak perempuannya yang berusia 6 tahun, Anna Jessie atau yang biasa dipanggil dengan Nana, dan saudara perempuannya Jessie Leach. Ketika ia memberitahu jemaat di gerejanya tentang rencana perjalanan ke Chicago, seorang pendeta meminta dia untuk membatalkan perjalanan itu. Pendeta itu mengatakan bahwa ketika ia berdoa, ia mendapatkan kesan bahwa suatu bencana akan terjadi. Namun Harper tetap memutuskan untuk berangkat karena ia yakin bahwa perjalanannya kali ini mempunyai tujuan dari Tuhan. Malam sebelum kapal Titanic tenggelam, ia memberitakan Injil kepada seorang penumpang di anjungan kapal dan membaptisnya di sana. Setelah menabrak gunung es, Titanic mulai tenggelam. Ketika para penumpang mulai menaiki perahu penyelamat, John Harper tidak berhenti berteriak, "Wanita, anak-anak, dan mereka yang belum percaya Yesus, silahkan naik terlebih dahulu." Anak dan saudarinya selamat dalam sekoci, tetapi ia justru memberikan jaket pelampungnya kepada orang lain. Pada jam 2:20 pagi, 15 April 1912, Titanic lenyap dari permukaan air laut. Harper dan banyak penumpang masih terapung-apung di lautan yang airnya sedingin es. Seorang laki-laki bergantung pada sekeping papan melihat Harper berjuang keras supaya tidak tenggelam. Dalam situasi seperti itu, Harper masih menyempatkan diri untuk bertanya kepada dia, "Apakah kamu sudah selamat?" Maksud pertanyaan ini yaitu, John Harper bertanya kepada orang itu, apa dia sudah mempercayai Tuhan Yesus? Ketika laki-laki itu mengatakan belum, Harper mengutip Kisah Para Rasul 16 ayat 31. "Percayalah pada Yesus maka kamu akan selamat." Laki-laki itu tidak memberikan respon, lalu mereka terpisah karena ombak datang. Beberapa saat kemudian, ketika gelombang mempertemukan mereka lagi,
Harper kembali mengutip ayat yang sama dan mendesaknya untuk percaya kepada Yesus karena kelelahan yang luar biasa. Harper tenggelam dan tidak pernah muncul ke permukaan lagi. Akhirnya pria itu percaya kepada Yesus dan nyawanya diselamatkan oleh Regu Penolong. Pria itu bersaksi bahwa dirinya lah buah penginjilan terakhir dari John Harper. John Harper tidak pernah kehilangan fokus untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Berbagai situasi tidak pernah memadamkan api penginjilan dalam hatinya. Bahkan di detik-detik terakhir kehidupannya, ia tetap peduli terhadap jiwa yang belum diselamatkan. Dia adalah pemimpin yang telah habis-habisan untuk penginjilan karena dia tahu secara pasti bahwa waktu terbatas. Itulah kisah John Harper, kisah di balik tenggelamnya kapal Titanic. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Minggu depan kita akan membahas hal-hal yang lain yang lebih seru dan menarik lagi. Dadah! Halo teman-teman. Hari ini saya akan kesaksian selama belajar online. Selama belajar online dari rumah, saya didampingi oleh mama. Sehabis belajar, saya langsung main. Dan saya diberi kekuatan, kemampuan oleh Tuhan untuk belajar online. Terima kasih. Shalom, selamat sore adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Nah adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Nah dengan penuh sukacita, sebentar lagi waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kelimpahan-Mu ya Bapa, karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberikan kami makanan yang luar biasa dari firman-Mu. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, supaya kami bisa merasakan kehadirat-Mu ya Bapa. Kami ingin firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu Bapa. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan, biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sore hari ini Tante Tati akan membawakan cerita firman Tuhan yang kita ambil dari 1 Samuel 1 ayat 3. Ya, aku mau mendengar suara Tuhan. Ya, sebuah kisah dalam perjanjian lama di dalam Alkitab
dikisahkan sebuah cerita tentang anak yang suka mendengar suara Tuhan. Ya, suatu saat hiduplah seorang wanita yang bernama Hana. Ya, dia adalah wanita yang tidak bisa mempunyai keturunan atau bisa dibilang tidak bisa mempunyai seorang anak. Akan tetapi Hana tidak pernah menyerah begitu saja. Dia terus memohon kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan agar dia bisa mempunyai seorang anak. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia memiliki seorang anak. Dan dia berkata pada Tuhan, jika aku berjanji akan memberikan anak, maka anak yang akan kuberikan padamu menjadi milikmu seumur hidupnya. Lalu Hana pergi pulang ke rumahnya. Setahun kemudian terjadilah sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, bahwa Hana ingin menerima janji Tuhan. Dan akhirnya Hana mengandung seorang anak, ya, yang diberi nama Samuel. Lalu Hana mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mendengar setiap doa-doanya. Aku menerima janjimu, terima kasih, engkau selalu mengabulkan doaku. Maka lahirlah seorang bayi yang diberi nama Samuel. Lalu dia hari lepas hari dia bertumbuh menjadi anak yang pintar, rajin, sehat. Dia suka berdoa, dia suka pergi ke sekolah minggu, dan dia menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Sehingga suatu kelak adik-adik, Hana diingatkan kembali apa yang dia sampaikan kepada Tuhan, bahwa dia berjanji akan memberikan anaknya, yaitu Samuel, kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupnya. Lalu Hana memanggil Samuel. Samuel, ya ibu, aku sudah berjanji kepada Tuhan bahwa ketika engkau lahir, engkau akan kuberikan kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan seumur hidupmu. Lalu pergilah Hana ke Silo bersama Samuel, pergi ke tempat Imam Eli. Engkau akan didik menjadi pelayan Tuhan. Maka Hana dan Samuel pun pergi berjalan ke kota Rama, di mana tempat Imam Eli tinggal. Ketika Eli sedang berdiri di depan bait Allah, dari jauh Imam Eli sudah melihat Hana dan Samuel. Lalu Imam Eli berkata kepada Hana, "Ada apa engkau kesini, Hana?" tanya Eli. "Aku akan menepati janjiku dulu. Aku pernah berdoa, jika Tuhan memberiku anak, aku akan memberikannya dia untuk menjadi milik Tuhan seumur hidupnya. Lalu apa yang harus aku lakukan, Hana?" "Ya, biarlah Hana, Samuel tinggal di sini untuk membantu di rumah Tuhan, supaya dia menjadi pelayan Tuhan di rumah ini." Ya, maka Samuel pun tinggal di bait Allah di Silo dalam pengawasan Imam Eli, dan dia masih kecil. Dia tinggal di bait Allah di Silo dalam pengawasan Imam Eli. Dia tinggal Hana sejak kecil. Samuel belajar dengan baik dan tekun, terus mendengarkan nasihat-nasihat Imam Eli. Ketika sambil tidur di bait Allah, Eli pun tidur di kamarnya dan terus mendengarkan nasihat-nasihat Imam Eli. Ketika Samuel tidur, Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel, Samuel." "Ya Bapak," Eli. Maka Samuel pergi ke kamar Eli. Lalu Samuel berkata, "Ada apa, Eli? Engkau memanggilku?" Jawab Eli, "Aku
tidak memanggil engkau, kembalilah ke kamar. Aku tidak memanggilmu, tidurlah. Samuel. Suatu malam Samuel pun mendengar seorang memanggil namanya kembali. Lalu ia bangun dan berlari ke kamar Eli. Maka katanya, aku tidak memanggilmu, kata Eli sambil ngantuk. Kembalilah tidur Samuel, kembalilah ke tempat tidurmu. Dia mendengarkan namanya dipanggil lagi. Samuel berlari ke kamar Imam Eli. Ini aku, katanya sambil ngantuk. Eli mengeluh, aku tidak memanggilmu, kembalilah tidur. Setelah 3 kali Tuhan memanggil, maka berkatalah Tuhan yang memanggil Samuel, kalau ia memanggil lagi, jawablah begini, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Dan Samuel pun melakukannya. Samuel, kata Tuhan, maukah engkau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku? Maka Tuhan jawab Samuel, dan inilah yang dikerjakan Samuel sampai usia lanjut. Nah, adik-adik, kalau kita sudah mendengar cerita firman Tuhan ya, di mana Tuhan tadi seperti Samuel, dia sudah mendengar suara Tuhan. Nah, dengan tema tadi seperti berbicaralah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Ya, maksudnya Samuel menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, dan Tuhan itu dianggap sebagai raja, dan Tuhan tempat dia mengabdikan diri dan hidupnya. Dia tidak mensejajarkan diri sebagai Tuhan atau sebagai Bapa, sekalipun tadi dia menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang siap untuk mendengar dan mengabdi pada tuannya. Ada kerendahan hati dengan kesiapan hati untuk melayani dalam situasi apapun. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Nah, Tante Tati akan memberikan ayat hafalan ya. Ya, ayat hafalannya itu kita ambil dari 1 Samuel 3 ayat 9. Ya, begini ya adik-adik. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Sekali lagi 1 Samuel 3 ayat 9. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan sore ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat bagi kita semua ya adik-adik. Nah, sebelum kita berpisah adik-adik, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami yang kami selalu rasakan. Terima kasih untuk kesehatan dan berkati yang selalu kami terima, karena hanya Tuhanlah yang menjadi tempat kami berharap. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kami. Bimbing kami terus ya Bapa dengan firman-Mu, agar kami selalu dapat mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Tante Tati mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik. Shalom.